Seorang anak idealnya berada di tengah-tengah keluarga, bersama ayah, ibu, serta sanak saudara lainnya. Seorang anak juga membutuhkan dukungan positif dari lingkungan dan masyarakat sekitar untuk dapat menjadi pribadi yang berkembang dengan baik. Namun, bagaimana jika perjalanan hidup membuat mereka harus berhadapan dengan hukum? Apa yang Anda bayangkan ketika tahu ada seorang anak berusia belasan tahun harus berhadapan dengan hukum dan menjalankan pembinaan di sebuah lembaga pembinaan khusus anak? Hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat kegiatan para anak didik pemasyarakatan di sebuah lembaga pembinaan khusus anak. Apa dan seperti apa mereka? Bersama saya Irma, kita simak kisahnya dalam Kami di Balik Jeruji, edisi spesial peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023. Jadi kalau ada kalian kan di B2U, jadi nggak usah dikasih tahu lagi kalau ada namanya. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Ibu sehat Salam, Ibu. alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu? Lagi sibuk nih Bu. Enggak, ini kebetulan lagi ngasih arahan aja sama anak B2U. Jadi kan gini Bu, ini kan sebenarnya kita kan memperingati Hari Anak nih Bu. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk melihat lembaga pembinaan khusus anak. Itu seperti apa sih itu Bu? Oke, boleh. LPKA itu seperti apa? Boleh. Ayo kita keliling, Mbak Irma. Boleh. Biar bisa lihat langsung ya kegiatan belajar mengajar di sini. Siap. Ayo. Nah Ibu, kalau lembaga pemasyarakatan mungkin kan orang di luar sudah banyak yang tahu. Tapi kalau untuk lembaga pembinaan khusus anak, itu kan mungkin masih banyak yang belum tahu. Ya. Itu apa sih Bu, LPKA itu apa? Jadi gini, ini dulunya dibangun tahun 1925 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dulu namanya penjara ya, penjara untuk anak-anak zaman Belanda waktu itu. Kemudian tahun 1964 berubah menjadi lapas anak pria. Lapas anak pria. Lapas anak pria ya, lapas anak pria kan dulu ada lapas anak wanita, Ada. lapas anak pria. Iya. Nah, kemudian sejalan dengan diberlakukannya undang-undang sistem peradilan pidana anak, maka berubah nomenklatur menjadi lembaga pembinaan khusus anak kelas 1 Tangerang. Nah, kalau dulu dipisahkan antara laki-laki dan perempuan di LPKA berdasarkan undang-undang, nanti kecuali nanti ada perubahan ya. Sementara ini di sini yang menjalani pembinaan dan pendidikan di sini adalah laki-laki dan perempuan, meskipun kita pisahkan bloknya gitu. Dengan batas umur sampai dengan yang ada di 18 tahun. 18 tahun, tetapi sampai dengan 21 boleh selama dia masih mengikuti pendidikan di sini, begitu. Jadi amanah undang-undang sistem peradilan pidana anak terkait hak anak, salah satunya adalah hak memperoleh pendidikan. Semua anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan di sini, tidak ada diskriminasi. Di LPKA kelas 1 Tangerang kami mempunyai pendidikan formal yang ada pada kami, yaitu SD, SMP, dan SMK otomotif. Nah, dan ini kebetulan hari ini kegiatan belajar mengajar ini di sekolah menengah pertama, dan kebetulan hari ini yang mengajar adalah salah satu petugas kami. Jadi tenaga pengajar yang ada di LPKA itu ada 3. Yang pertama adalah guru volunteer, memang PNS, guru dari sekolah di sekitar LPKA yang memang sukarela mengajar di sini. Kemudian yang kedua adalah petugas kami yang sebagai tenaga pendidikan yang memang mereka kita berikan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihannya Bu ya, jadi petugas. Ya, di antaranya kami bekerja sama dengan Indonesia Heritage Foundation untuk memberikan pengajaran pada tenaga pengajar yang kepada kami. Yang ketiga adalah anak mahasiswa yang magang di sini untuk membantu mengajar di sini juga, agar
kegiatan belajar mengajar yang ada pada kami terus berkesinambungan, begitu Mbak Irma. Jadi nanti, sekarang ini Mbak Irma mungkin bisa ini kelas berapa nih Bu? ini SMP. SMP sekolah kelas? menengah pertama. Sekolah menengah pertama. Coba kita tanya ke Bu. Jadi ini Ibu pegawai ya? Bu Partia, sebentar Bu, ini ada dari Mbak Irma yang katanya ini yang lagi diajar kelas berapa ya Bu? Kelas berapa Bu? Kelas 3 SMP ya. Gitu. Jadi Ibu kan jadi Ibu dikasih sama Ibu juga ternyata pegawai. Iya betul. Dan ikut pelatihan. Ya itu gimana sih Bu rasanya jadi pegawai terus ngajar juga gitu? Senang sih, masa itu pengalaman, nggak hanya di kantor aja, jadi kita dengan anak-anak juga kita jadi kenal dan senang sebagai anak. Kan namanya anak-anak Ibu ya, pasti ada nakalnya sih. Emang tapi unik loh Bu, unik. Anak-anak itu sebenarnya unik, sebenarnya itu pintar, cuma itu karena di luar kurang kurang didikan dari orang tua atau kurang pengasuhannya yang kurang baik, jadi mereka kena masalah dan masuk ke sini. Tapi mereka semangat Ibu belajar ya, semangat ya. Terima kasih Ibu waktunya, selamat belajar. Terima kasih ya Bu, saya lanjut ke ini ya, ke SMK ya. Jadi Mbak Irma, tadi kan saya udah cerita bahwa kami ada SMK otomotif. Jadi kami bukan SMA ya, lebih kepada yang sifatnya lebih cepat dapat pekerjaan ya. Kejuruan ya. SMK otomotif kami disupport oleh Wahana Arta Honda, baik pengajarnya maupun peralatannya. Nah, nanti kita sama-sama ke tempat bengkel prakteknya ya. Mbak Irma, tadi kan saya janji mau ngajak Mbak Irma menunjukkan ruang praktek dan laboratorium SMK otomotif. Nah, ini bengkel ini disupport oleh Wahana Arta Honda, pengajarnya maupun peralatan ini memang. Oh, jadi pengajar, peralatan. Ini diperoleh dari baru. Ada 2 motor ini, bukan motor bekas nih. Jadi motor baru Ibu ya? Ini motor baru memang dipakai untuk anak-anak bongkar pasang untuk latihan. Semua peralatan itu semua supportnya dari Honda. Bahkan anak-anak ini yang menurut penilaian dari pengajar memang mempunyai kapasitas, mempunyai keahlian, maka setelah lulus dari sini langsung ditampung oleh Honda. Ya udah ada beberapa yang kerja di Honda juga gitu. Langsung sudah ada Bu yang dari sini langsung direkrut oleh Honda gitu Mbak Irma. Silakan sih kalau Mbak Irma mau tanya-tanya. Halo. Lagi ngapain nih? Gimana? Susah nggak sih bongkar ini? Ini lagi apa namanya nih? Oh, lagi pasang boxnya. Nah, kan tadi Ibu udah ajak saya untuk lihat kegiatan pendidikan formal. Ada juga nggak nih Bu yang non formal atau kayak ekstrakurikuler gitu? Ada. Yuk, kita ada. yuk. Yuk, Bu. Lihat, yuk. Jadi di sini Mbak, di tempat ini selain tempat anak-anak untuk latihan olahraga, kemudian rekreasi nonton TV, juga di sini adalah tempat untuk anak-anak berkreasi. Jadi anak-anak kami beri kesempatan untuk menunjukkan bakatnya berdasarkan self assessment. Kebetulan ini adalah kegiatan bermusik. Termasuk dari kegiatan belajar. Iya. Pembinaan? Iya, termasuk pembinaan kepribadian. Nah, kegiatan bermusik kami yang sekarang ada pada kami yang merupakan salah satu unggulan kami adalah angklung, kemudian ada arumba dan juga ada band. Nah, hari ini kita akan coba kolaborasi permainan angklung dan band. Nah, nanti yang akan kita saksikan sama-sama. Ya, Mbak ya. Ini mereka setiap hari, Bu? Setiap hari latihan musik? Jadi bermusik seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Dan ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya nanti kita akan sama-sama lihat ya, Mbak ya. Ini kebetulan kan sedang ada latihan musik. Kebetulan di sini kan sedang ada anak perempuan juga. Jadi kami gabungkan latihan antara anak-anak yang laki-laki dan anak perempuan. Nah, boleh Bu, kita coba satu lagu? Oh, boleh. Satu lagu ya.
bakat bermain musik, dia tidak hanya Bisa main organ, dia juga mempunyai kemampuan untuk memainkan alat musik lainnya. Kalau betul kamu bisa ya, saxophone. Kemudian suaranya juga lumayan bagus, makanya kita coba untuk kolaborasi dengan kawan-kawan yang lainnya. Nanti selanjutnya kita akan sama-sama pindah ke tempat anak-anak latihan skateboard. Oh, jadi ada sekolah, ada musik, ada musik, kegiatan olahraga juga. Boleh Ibu ya? Boleh, kebetulan. Nah, Mbak Irma, nih di sini selain tadi kegiatan bermusik, juga ini kebetulan ada bantuan dari Universitas Pembangunan Jaya untuk latihan skateboard bagi anak-anak. Dan ini ada latihan. Nah, ini kebetulan pas pelatihnya nih datang nih, ketua klub dari Titan ya, kalau nggak salah ya, Titan di bawah Perserosi Iya. yang melatih anak-anak di sini. Mbak Irma bisa langsung bertanya kepada Mas Andika. Monggo, Siang silakan. Pak Andika. Gimana nih Pak ngajar anak-anak di sini, adik-adik di sini? Iya, jadi kalau di sini kita emang sifatnya sukarela gitu dan kebetulan ada bahan-bahan yang kita peroleh dari LPKA, kita bikin untuk obstacles untuk latihan gitu, dan antusiasme anak-anak luar biasa sih, dan sangat berani sekali Bu, benar nyalinya oke gitu. Karena nanti mungkin untuk safety gear-nya mungkin pelan-pelan kita lengkapi gitu, karena ini kan termasuk extreme sport gitu ya, jadi untuk resikonya juga tinggi. Jadi tetap aman ya Pak ya? Lama nggak sih Pak ngajar mereka sudah ada basic atau memang dari nol diajarinnya? Ada beberapa anak yang sudah ada basicnya, jadi sudah cukup mahir gitu ya. Kai namanya dari Serang itu sudah jago Bu, gitu, karena sudah latihan di sana. Gitu. Sebulan bisa ya langsung jago? Enggak? Kalau dari nol itu mungkin lebih Lebih. bisa sampai 3-4 bulan deh. Terima kasih Pak Andika untuk waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Andika ya. Iya, Nah Ibu, tadi kan kita kan sudah ada pendidikan, lalu sudah ada olahraga, udah ada musik. Kalau untuk mereka belajar agama, Oke. apa ada juga? Ada. Jadi kami disupport oleh dua. Jadi dengan kalau untuk ngaji, baca tulis Al-Quran, kami disupport oleh ISQ Polda Tangerang. Kemudian kita ada yang baru lagi nih untuk hafalan. Itu disupport oleh Yayasan Yatim. Apa Nah, sekarang? ayo kita ke sana yuk. Yuk kita. Jadi selain olahraga, pendidikan formal juga sekarang kita ada kegiatan keagamaan ya Bu ya? Iya. Nah ini apa Bu? Mereka lagi apa Bu? Belajar baca dan tulis Al-Quran ya. Baca tulis Al-Quran. Di sini yang pertama saya utamakan selain pendidikan formal, mereka harus lebih dulu kita utamakan adalah agamanya. Baik yang muslim maupun non muslim kita perlakukan sama. Kebetulan ini adalah karena yang non muslim tidak banyak, hanya beberapa, dan mayoritas adalah muslim. Di sini ada kegiatan, ada dua nih ya, yang disupport oleh ISQ untuk kegiatan baca tulis Al-Quran. Kemudian dia disupport oleh Yayasan Yatim adalah untuk hafalan. Nah, jadi saya berharap anak-anak ini tidak hanya bekal pendidikan formal, tapi dengan pendidikan non formal pun saya berharap mereka nantinya selain sadar apa yang sudah dilakukannya adalah tidak baik, dan juga saya berharap juga apa yang diperolehnya dari
pendidikan kerohanian ini dapat menjadi bekal hidupnya. Siapa tahu mereka ada yang jadi ustadz, ada yang bisa ngajar ngaji di luar nantinya, gitu Mbak Irma. Jadi pendidikan formal juga, pendidikan agama juga. Iya, ya, Bu. harus kuat dulu rohaninya, gitu Mbak Irma. Nah, Bu, setelah ini apa boleh kita ngobrol sebentar Bu terkait Boleh, mau di mana? sebentar lagi kita kan mau peringatan Hari Anak nih Bu. Oh, iya. Boleh kita ngobrol lebih tentang anak-anak di sini? Boleh, boleh. Kan kita dalam rangka memperingati Hari Anak. Seorang Ibu Tiwi menjadi ibu istilah kita Iya, sebut ya Bu ya, iya, bagi puluhan, berapa Bu di sini Bu? Ada Hari ini ada 72 anak. 72. Ya, 70 laki-laki dan 2 anak perempuan. menjadi ibu untuk 72 orang anak. Ya. Itu seperti apa sih Bu? Nah, memang kebetulan kan saya dengan background 3 ya, pernah jadi kabapas, pernah jadi kalapas perempuan, dan sekarang harus menjadi ibunya dari anak-anak. Anak-anak itu unik Mbak, memang beda. Tidak mudah mendampingi anak-anak, apalagi bukan anak sendiri. Jadi saya berusaha mencari cara gitu ya, karena dinamis ya. Jadi hari ini mungkin saya selalu berpikir harus bagaimana ya saya karena kan masing-masing anak itu latar belakangnya berbeda, latar belakang keluarga, latar belakang sifat, latar belakang pendidikannya, sehingga saya harus mencari cara bagaimana ya. Pertama yaitu yang jelas bagaimana supaya kehidupan di sini akur dulu ya, akur dulu agar aman dulu deh, nggak ada perkelahian, nggak ada bully dan lain sebagainya ya, terkait menyangkut keamanan. Itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, saya selaku ibunan di sini dan juga saya ya seorang ibu sekaligus saya udah jadi nenek nih Mbak Irma ya. Jadi pengalaman saya di dalam saya membimbing anak-anak saya sendiri, saya coba terapkan di sini meskipun tidak bisa 100% juga saya terapkan di sini. Tapi saya juga proses belajar nih Mbak Irma. Saya belajar terus karena dengan yang lebih ahli. Saya bertanya ketika ada sesuatu hal yang perlu saya diskusikan terkait dengan terutama dengan para psikolog, dengan para pemerhati. Kemudian saya juga kebetulan bersahabat juga dengan salah satu yang ahli tentang pengasuhan. Nah, saya selalu berdiskusi bagaimana nih ketika di sini ada permasalahan. Karena anak 70 itu bukan sedikit ya. Sepertinya sedikit, cuma sedikit, pegawainya banyak enggak. Karena mereka datang dengan anak-anak yang dengan latar belakang yang bermasalah, tentunya beda dengan mendampingi yang anak-anak yang tidak bermasalah. Nah itu saya yang jelas saya menempatkan mereka itu sebagai anak saya. Jadi supaya saya juga nyaman di dalam membimbing mereka dan mereka juga nyaman ketika mendapatkan arahan dari saya dan juga petugas di sini. Saya tanamkan trust dulu, menanamkan trust, percaya bahwa mereka harus percaya bahwa saya dengan staf saya di sini tujuannya adalah baik untuk mereka, bukan untuk keperluan kami, tapi lebih kepada untuk kepentingan mereka selama menjalankan pembinaan di sini sampai dengan dia nanti bebas. Kita berharap mereka itu setelah bebas dari sini mereka bisa menjadi lebih baik lagi karena mayoritas laki-laki yang nantinya akan menjadi kepala keluarga, ya kan? Nah itu yang kita siapkan, Mbak Irma. Namanya anak-anak ya Bu ya, pasti ada nakal gitu ya. Dan namanya orang tua pasti kan suka ada bawel, cerewet. Ibu gimana sih Bu? Pernah nggak sih Bu? Ya marah ya. Nah, beda mendampingi yang dewasa dengan anak. Kalau dewasa misalkan ini ya, karena dewasa kan sudah lebih bertanggung jawab ya. Jadi pokoknya saya nggak mau tahu ya di sini harus bersih, gitu kan? Pasti rapi. Mereka sudah punya tanggung jawab, ya kan? Kalau anak-anak itu harus dengan seni, karena apa? Anak-anak memang tidak wajib kerja, tetapi mereka boleh dilatih untuk membekali mereka di antaranya untuk bertanggung jawab pada kebersihan. Tapi namanya anak-anak ya, misalkan disuruh nih, tolong ya ini kalian bersihin ini, nanti panggil lagi. Jadi terus saya harus berpikir gimana nih caranya ya. Jadi itu harus saya selalu harus mencari cara bagaimana menggerakkan anak-anak ini supaya bisa mereka belajar, karena mereka mayoritas tidak datang ke sini
tidak dengan bekal mempunyai tanggung jawab untuk dirinya mereka sendiri. Jadi yang sepele aja terkait dengan lingkungan dia tinggal, tidur. Nah, itu aja sepele kan, mempunyai sense of belonging, apa barang-barang yang ada menjadi tanggung jawabnya, itu yang sepele-sepele seperti itu. Nah, itu tentunya harus dengan seni ya, belajar terus tuh Mbak. Nah, mungkin sampai dengan pensiun saya juga harus belajar terus itu Mbak Irma ya. Dari pengalaman Ibu selama di sini dan di antara puluhan anak bersama anak-anak ini, Ibu ada nggak sih satu anak atau beberapa anak gitu yang kayak seperti nyita perhatian Ibu gitu? Banyak Mbak, nggak cuma 1-2. Kebetulan kan dulu pernah ada napi teroris juga, anak teroris pernah. Kemudian juga ada anak yang datang, dengan begitu datang hari pertama aja dia sudah informasinya, begitu mendapatkan informasi dia ingin bunuh diri. Nah, selalu macam dia ingin bunuh diri. Kemudian pertama langkah yang saya lakukan adalah saya bekerja sama dengan P2T P2A dengan PPA, karena kami nggak punya psikolog di sini. Saya berkoordinasi dengan mereka untuk minta bantuan tenaga psikolog untuk melakukan assessment dan pendampingan kepada mereka, dan kemudian juga saya panggil orang tuanya. Saya ingin tahu latar belakangnya seperti apa. Itu salah satunya, dan alhamdulillah itu selesai. Pulang dia bahkan juga waktu itu yang tadi nggak mau tidur, nggak mau ikut kegiatan, dia pulang mengikuti kegiatan ini angklung. Pada waktu itu mendampingi, kita ada kolaborasi mengiringi Ibu Menteri PPA Pemberdayaan Perempuan untuk dalam rangka Hari Anak di tahun 2021, dan salah satu anak yang tadinya ingin bunuh diri itu jadi bisa ikut tampil di situ juga. Iya, kemudian juga ada anak yang pindahan dari LPKA yang lain karena di sana bermasalah. Alhamdulillah di sini bebas, tidak ada permasalahan tuh Irma gitu. Ibu, ini kalau untuk saya pribadi ini cerita yang menarik sih Bu ya, pengalaman baru juga untuk saya. Itu tadi Ibu sudah ajak saya untuk lihat kegiatan mereka. Ternyata saya juga baru tahu di sini mereka sekolah itu formal dan sama seperti di luar Ibu ya. Iya, jadi tidak beda ya Bu ya. Di sini pendidikan formal kami sudah mandiri karena di bawah yayasan ya. Jadi kami ada kepala sekolahnya, ada kantor sekolah, ada SD, SMP, SMK, otomotif, dan ada satu lagi Mbak Irma pendidikan non formal yaitu PKBM, ada paket ABC, dan salah satu program unggulan kami bahwa PKPM kami juga menerima masyarakat kurang mampu yang ada di sekitar LPKA, dan itu gratis Mbak Irma. Ada sekitar 27 orang, jadi nggak hanya anak-anak binaan saja yang sekolah. Jadi masyarakat kurang mampu, kami juga memberikan kesempatan pada masyarakat kurang mampu yang di sekitar LPKA yang mau belajar. Ada dari hampir 2 tahun ya, ini Juli 2001-2023 itu 35 orang masyarakat kurang mampu yang sekolah di sini, dan itu gratis Mbak Irma. Jadi itu juga sebagai salah satu sarana asimilasi, membaurkan anak-anak untuk belajar bersama-sama dengan masyarakat, menyiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat. Iya, kalau tidak hanya pendidikan formal, tapi juga tadi ada rohani juga. Jadi ada formal, non formal, dan informal. Jadi baik secara nanti pendidikan dan baik juga secara pribadi. Jadi saat mereka kembali, mereka sudah siap. Insya Allah. Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk waktu yang diberikan. Saya udah diajak Ibu keliling, saya sudah ngobrol-ngobrol sama Ibu. Sama-sama Mbak Irma, terima kasih juga. Kalau boleh Ibu sekali lagi, boleh ngobrol dengan salah satu anak yang ada di sini. Nanti Mbak, nanti akan dibantu oleh Kasubsi Pendidikan ya. Nanti ketemu dengan Pak Roni. Siap Ibu, terima kasih buat waktunya. Sama-sama sehat selalu Ibu. Sama-sama Mbak Irma. Namanya siapa? RA. Umur 17 tahun. Sehari-hari kegiatan di LPK ini apa sih yang diikutin? Banyak sih kalau dari saya pribadi, kayak hari-hari biasa Senin, Selasa sampai Rabu, Sabtu itu ada kegiatan kayak band. Tapi kalau paginya Senin sampai Kamis itu sekolah. Tetap sekolah ya? Tetap kelas sekolah. Berapa sih sekarang? Kalau di luar aslinya udah kelas 3, udah lulus sekarang, tapi di sini naik kelas 3. Naik kelas 3. Kegiatan apa sih yang paling disukain diikutin di sini? Yang paling disukai? Banyak sih ya. Soalnya setiap kegiatan pasti asik sih ngambil pelajarannya. Jadi seru aja semuanya. Kayak main futsal, band. Ada futsal juga. Kayak ngaji, main angklung segala. Jadi semua diikutin ya? Semuanya diikutin. Semua diikutin. Iya.
Kalau orang tua atau keluarga ada suka nengok ke sini? Suka Hmm? ada. Ada. Suka ada. Ada jenguk? Ada. Masih ada. Kangen? Kangen, mau dibilang kangen sih. Kangen. Ayah ibu masih ada? Masih Masih ada. ada. Kalau jenguk biasanya apa yang dilakuin? Ngobrol? Cerita aja kegiatan di sini. Kayak di luar kayak nggak bisa ngaji, ditanya sini nggak bisa ngaji belum, udah. Gitu. Cita-citanya mau jadi apa sih? Kalau cita-cita saya jadinya pengen jadi pengusaha aja. Mau jadi pengusaha? Yang kayak pengusaha brand-brand baju. Tapi yang ciri khasnya nama budaya bisa biar keluar negeri juga. Bawa nama budaya. Jadi setelah ini keluar dari sini nanti kembali ke rumah? Kembali ke rumah fokus kuliah dulu, baru kuliah sambil kerja. Gitu. Harapannya apa? Harapan saya sih pengen ngebahagiain orang tua udah pastinya, terus mau jadi pribadi yang baik lagi, belajar dari masa lalu. Gitu, Terakhir, boleh pesan untuk orang tua di rumah? Pesannya sih kangen banget sama mama, pengen cerita-cerita lagi sama mama. Kangen sayur asem ya mama. Kangen sayur asem. Iya. Terus kangen salaman sama orang tua. Setiap habis pulang kan biasanya salaman. Itu kalau di sini nggak pernah didapetin sih. Kangen itu doang. Di sini belajar, nanti ketika pulang jadi yang lebih baik lagi. Ngambil yang positifnya aja di sini. Mereka mungkin pernah melakukan kesalahan. Meski begitu, masa depan mereka masihlah sangat panjang. Dan mereka berhak untuk sebuah kehidupan dan masa depan yang lebih baik lagi. Demikian, kami di Balik Biduji edisi peringatan Hari Anak Nasional tahun 2023. Saya Irma pamit undur diri. Sampai jumpa. Yang terlahir